Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gurun SMK AMI, podcast SMK AMI. Kita berjumpa lagi pada podcast perdana kita kali ini, yaitu pada momen Hari Guru Nasional. Nah, semoga di momen ini kita semua Bapak Ibu Dewan Guru senantiasa ikhlas dalam mengabdi dan juga istiqomah dalam memberikan ilmu kepada peserta didik dan juga mengabdi pada bangsa Indonesia yang tercinta kita kali ini. Pada podcast kita kali ini yang pertama kali, yang perdana, kita langsung bertemu dengan the master of this institution, yaitu Bapak Wisnutoro ST-MPD. Bagaimana Bapak kabarnya Bapak? Terima kasih, alhamdulillah Pak Agus, sehat-sehat. Jenengan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah, semoga keluarga kita semuanya juga sehat-sehat selalu ya. Bapak, pada momen Hari Guru ini, adakah harapan-harapan yang harus ingin dicapai pada masa depan kita kali ini? Sebelum kita mulai pada topik pembahasan, saya ingin tahu harapan-harapannya. Iya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat selalu ya. Saya sampaikan terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Semoga rekan-rekan guru kita semuanya diberi kesehatan selalu, diberi ketabahan, diberi kekuatan untuk bisa mendidik anak-anak bangsa. Harapan saya Pak Agus secara pribadi di momen Hari Guru Nasional, sesuai dengan tema Hari Guru Nasional itu adalah serentak berinovasi. Jadi dengan adanya era baru seperti ini, zaman yang serba canggih seperti ini, dibutuhkan inovasi-inovasi baru dari teman-teman guru semuanya, karya-karya yang baru, sehingga bisa mengembangkan anak-anak didik kita semuanya untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Itu harapan kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sangat mulia sekali harapan Bapak Kepala Sekolah kita. Semoga pada momen ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita diharapkan untuk memberikan inovasi-inovasi yang terbaru Pak G. Khususnya pada bidang pembelajaran, supaya anak-anak lebih terbiasa dan juga tidak bosan terhadap pembelajaran, sehingga masalah-masalah pendidikan di Indonesia dapat teratasi Pak G, khususnya di SMK AMI sendiri. Oke Bapak, untuk selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan kita yang pertama. Beliau Bapak Wisnutoro saya kenal mungkin hanya tidak lama sebenarnya, tapi saya pernah dengar namanya beliau sangat lama sekali karena adik beliau juga teman saya. Kebetulan dulu waktu saya SMA juga mau dileskan di tempat beliau, yaitu Rumah Bimbingan Prestasi Pak Guys. Sekarang sepertinya berubah Pak, jadi apa lembaganya Pak? Monggo Pak. Jadi saya merintis masuk di dunia pendidikan ini mulai 2002 Pak Agus. Waktu itu saya masih belum menjadi guru, tapi saya sudah mulai mengajar itu di bimbel dulu, bimbel rumahan. Jadi saya kasih nama Rumah Belajar Prestasi. Dan seiring perkembangan zaman, selalu harus ada inovasi-inovasi baru untuk terus meningkatkan kualitas yang ada di bimbel, kemudian bisa memberikan support kepada anak-anak saya. Akhirnya bimbelnya saya resmikan menjadi LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan Resmi, surat izin resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Jadi saya kasih nama LKP Rumah Belajar Prestasi gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Wisnu juga mendirikan LKP sehingga bisa menambahkan wawasan dan juga mewarnai dunia pendidikan, khususnya pada masyarakat carat Pak. Oke Pak, sebagai bahasan awal Bapak, ini saya ingin tahu sebenarnya, mengulik sebenarnya Pak Wisnu pada tahun 2002 tadi kan mulai merintis berkecimpung di dunia pendidikan. Apa sih Pak yang mendasari sehingga Bapak ingin mengabdikan diri atau terjun di dunia pendidikan Bapak?
Jadi begini Pak Agus, background saya aslinya, linearitas saya itu saya ini sarjana teknik, ya, khususnya di teknik sipil. Saya sudah berkecimpung lama di dunia kontraktor, tapi di situ saya tidak menemukan sebuah kenyamanan. Kan kita dalam bekerja tidak menutup kemungkinan selain finansial, di situ dibutuhkan sebuah kenyamanan. Di dunia kontraktor, konstruksi bangunan, itu saya tidak menemukan itu. Dan akhirnya saya mencoba mencari jati diri saya. Saya ini passionnya kemana? Ruh saya ini kemana? Akhirnya saya menemukan sebuah titik kenyamanan yang luar biasa, yaitu saya mengajar. Karena hobi saya mengajar, kemudian saya kembangkan. Iya, mengajar itu adalah hobi saya. Mungkin Pak Agus punya hobi merawat bunga, ada yang suka memelihara burung, ya. Hobi saya ini mengajar. Jadi mulai pagi saya aktivitas di sekolah, ada 3 lembaga sekolah yang saya pegang pada saat itu. Kemudian sore itu di bimbel saya itu saya mengajar. 3 Pak? 3. Apa aja Pak? Ini luar biasa ya? Iya. Dalam satu hari ada 3 lembaga yang gue wajar. Jadi yang pagi itu biasanya saya di SMK Rahma, di SMK Rahma ini, SMK Rahma yang tercinta ini. Kemudian biasanya siang menjelang siang, jam 11, jam 12 saya di Yapi, Bangil. Kemudian kalau sore saya pulang mampirnya ke Wali Songo Gempol, dan terakhir finishnya di rumah itu ada bimbel sampai jam 9 malam. Itu tujuan saya mengajar, karena mengajar itu hobi saya. Tujuan saya cuma satu, Pak Agus. Saya ingin mengamalkan keilmuan saya. Saya ingin mencoba membawa manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Tujuan utama saya seperti itu. Masalah finansial, rezeki dan semuanya, karena saya yakin semuanya sudah ada yang ngatur. Yang terpenting di situ saya mengajar sebagai hobi saya dan membawa manfaat untuk orang-orang yang di sekitar saya, terutama untuk anak-anak didik saya, baik di sekolah maupun di rumah. Itu saja. Luar biasa sekali. Jadi mengajar adalah hobi. Saya lihat anak-anak itu, kalau hobi Bapak nggih, kalau saya tanyain hobimu apa nak? Mancing, renang. Tapi hobinya Pak Wis itu adalah mengajar. Jadi ini adalah hal yang unik dan baru Bapak. Kalau saya sendiri pribadi, saya kalau ditanyai hobimu apa? Hobi saya itu melakukan hal-hal baru Pak Wis. Jadi selalu pengen mencoba hal-hal baru seperti itu. Untuk saat ini Pak Wis, mungkin Pak Wisnu tadi menyampaikan yaitu mengenai hobinya Bapak Ibu nih. Hobinya yaitu mengajar, kemudian pasti dalam mengajar Pak Wisnu banyak sekali hambatan dan juga kendala untuk saat ini. Seperti halnya kebijakan dari pemerintah dan juga banyak sekali faktor-faktornya. Ada yang dari wali murid, kemudian siswa sendiri atau peserta didik, kemudian guru-guru dan juga sistem yang ada di lingkup sekolah, karena Pak Wis menyampaikan tadi beliaunya mengajarnya hanya pada lembaga swasta semua Pak Wis. Mungkin punya atensi sendiri terhadap yang lebih atas gitu, dalam hal ini yayasan ataupun komite. Mungkin Pak Wisnu bisa menyebutkan tantangan apa saja sih Pak yang selama Pak Wisnu alami selama mengajar ini atau mengabdikan diri sebagai pendidik. Ya, begini bapak-bapak semuanya atau teman-teman guru semuanya, justru tantangan terbesar kita menjadi guru adalah di guru swasta. Itu tantangan yang paling besar. Kenapa? Saya harus mengatakan memang semua guru ini hebat, guru negeri hebat, guru swasta hebat, tapi yang paling hebat luar biasa adalah teman-teman guru swasta. Karena apa Bapak Agus? Swasta itu semuanya harus diperjuangkan sendiri. Contoh kecil, mencari siswa. Kalau guru negeri mungkin tinggal duduk manis, nunggu PPDB online sampai nolak-nolak siswa. Sedangkan kami semuanya yang di swasta harus berjuang masuk ke pelosok-pelosok mencari siswa. Demi apa? Demi eksistensi sekolah kita. Nah, ini adalah tantangan terbesar buat saya.
Jadi segala macam hambatan, kendala itu saya jadikan tantangan buat saya. Dengan kebijakan pemerintah yang zonasi, kemudian sistem PPDB online, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, apapun regulasi pemerintah, itu pada akhirnya dari pihak kami di swasta tentu sangat merasa dirugikan. Karena apa? Dalam bahasa Jawanya, kami ini dapat sisa, Pak. Sisa. Makanya ini tantangan terbesar, bagaimana sekolah kami di SMK Ar-Rahmah Mandiri Indonesia ini tidak mendapatkan sisa. Artinya anak-anak memang datang ke sekolah kami itu memang tujuan awalnya, bukan karena di sana tidak terima, di sini tidak terima. Ini yang akan menjadi PR buat saya dan teman-teman guru SMK Ar-Rahmah. Bagaimana kedepannya SMK Ar-Rahmah ini menjadi tujuan utama selain di negeri, menjadi pilihan utama selain di negeri. Ini tugas berat, tapi saya yakin bersama teman-teman guru SMK Ar-Rahmah yang hebat luar biasa, insya Allah kedepannya kita akan pasti bisa untuk melewati ini semuanya. Sangat mulia sekali dan juga menantang ternyata. Jadi guru swasta itu sangat berat sekali, Pak Wisnu. Iya. Ini yang saya rasakan mungkin sama dengan Pak Wisnu juga. Saya awal memulai karir juga di guru swasta dan merasakan hal yang sama dengan Bapak Kepala Sekolah. Tapi yang lebih berat lagi yaitu Bapak Kepala Sekolah. Karena tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bagaimana supaya dapur ini tetap mengepul, siswa tetap banyak. Karena pembuat strateginya juga Bapak Kepala Sekolah. Jadi sangat berat sekali tugas beliau. Nah, apalagi beban yang diemban mengenai guru-gurunya, Pak. Kemudian pegawai-pegawainya juga. Dan memang kita tidak menutup mata bahwa pendanaan 100% itu dari siswa karena kita adalah sekolah swasta. Sehingga kita PPDB-nya harus mencari sangat keras, sangat sulit sekali seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Oke, Bapak. Untuk saat ini tantangan-tantangan tadi memang berat khususnya pada pencarian siswa apalagi dengan adanya dapodik, Pak. Untuk siswanya sendiri atau peserta didiknya sendiri bagaimana, Pak, tantangan untuk saat di tahun-tahun ini, apalagi yang saya dengar Bapak Jokowi itu sudah nyampaikan tahun 2002 ini suram ternyata, dan tahun 2023 ke depan ini gelap. Semoga tidak gelap terus karena ada penerangnya yaitu guru. Ini saya ingin tahu pendapatnya dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo, Bapak. Jadi memang prediksi-prediksi itu selalu ada. Tapi yang namanya prediksi itu hanya prediksi dari manusia. Semua prediksi itu sekali lagi jangan dijadikan sebuah hambatan atau membuat kita menjadi pesimis. Tapi saya pribadi bersama teman-teman guru yang ada di SMK Ar-Rahmah mencoba menghadapi prediksi itu dengan optimis. Karena apa? Secara SDM, kualitas guru-guru SMK Ar-Rahmah itu tidak kalah dengan guru-guru di negeri. Kemudian dari input kita, anak-anak kita memang diakui secara kemampuan kita kalah dibanding negeri secara kemampuan, secara sarana kita juga kalah. Tapi ada setitik harapan yang harus tetap kita kembangkan. Setitik ini kalau kita kembangkan akan menjadi besar. Apa itu? Semangat dan motivasi anak-anak kita. Ini yang harus kita kembangkan. Karena apa? Kecerdasan manusia itu banyak. Ya, ada 8 kecerdasan. Di mana satu kecerdasan tidak nampak, coba kita gali kecerdasan-kecerdasan yang lain dari anak-anak kita. Inilah yang saya maksud harapan. Kita mungkin tidak bisa unggul di prestasi akademis, mungkin kita bisa eksplor di prestasi non-akademis. Nah, makanya saya bilang kita harus optimis, jangan pesimis. Oke, semangat sekali, Bapak. Jadi pada podcast kita kali ini sangat super sekali saya rasa ini. Kita dapat optimistik dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan kalau ada 8 kecerdasan tadi, Pak, ya. Mungkin nggak bisa akademis, bisa kita tembus secara non-akademis dan memang terbukti SMK AMI unggul khususnya pada bidang non-akademis, Pak. Yeah.
juara apa mawon Pak? Bisa disebutkan mungkin? Iya. Iya. Jadi SMK Rahma atau dikenal dengan SMK AMI itu coba kita dorong untuk berprestasi di bidang non akademis. Alhamdulillah 2 tahun 2019 kita mendapatkan 1 medali emas dan 2 medali perak dalam cabang olahraga taekwondo tingkat provinsi pada saat itu tahun 2019. Provinsi Pak? Iya, tingkat provinsi. Kemudian tahun 2022 kemarin pasca pandemi itu juga ada kita ikuti, meskipun secara virtual kita berhasil mencapai medali perak, 2 medali perak pada saat itu di cabang olahraga taekwondo juga, meskipun secara virtual. Mudah-mudahan kedepannya ini kita coba gali lagi potensi-potensi yang ada. Ini ada pencaksilat yang kita dorong untuk ikut O2SN, ya mungkin ada cabang olahraga yang lain sambil kita melihat potensi-potensi yang ada di siswa-siswa kita. Luar biasa sekali, biarpun tidak menang di akademis karena kita tahu sendiri anak-anak seperti kita SDM-nya seperti apa yang masuk di dalam SMK AMI. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan didorong akhirnya menjadi titik maksimal dan SMK AMI menjadi juara provinsi. Ada yang medali emas sama ada yang medali perak. Oke Bapak, untuk mungkin podcast kita kali ini hanya sampai beberapa menit saja. Jadi tidak sampai lama, kita tunggu sampai part 2 ya. Jangan lupa itu. Mungkin untuk saat ini tidak banyak yang kita gali nanti, tapi luar biasa sekali apa biarpun tidak banyak tapi dapatnya emas gitu, nggak banyak tapi emas gitu, sama berlian daripada banyak tapi tanah galian pasir semua nggak dapat apa-apa nanti. Dan ini luar biasa sekali apa yang kita dapat mulai dari mengajar, ada hobi yaitu mengajar gitu. Kemudian optimistik bahwa siswa kita itu bisa ditingkatkan, bahwa kemampuan manusia itu tidak hanya sebatas itu yang disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga podcast kita kali ini membawa berkah dan juga mauna. Ya, Bapak. Monggo. Titip pesan kepada teman-teman guru se-Indonesia, ya khususnya teman-teman saya, Bapak Ibu guru yang ada di SMK Rahma, bahwasanya di Hari Guru Nasional ini ada yang harus saya sampaikan, Bapak Ibu guru semuanya. Zaman sekarang sudah zaman canggih. Eranya anak-anak yang kita hadapi adalah generasi Z, generasi milenial. Jadi segala akses keilmuan bisa mereka dapatkan di HP mereka masing-masing. Saya berpesan kepada Bapak Ibu guru semuanya, jangan sampai fungsi kita sebagai guru dikalahkan dengan hanya satu genggaman tangan gadget ini. Maka ini tantangan terbesar bagi kita. Meskipun ada HP, ada Mbak Google dan sebagainya, saya pingin kehadiran guru tetap dibutuhkan di kelas. Bagaimana kita sebagai guru merasa masih tetap harus dibutuhkan di kelas? Semuanya tergantung pada diri Anda masing-masing. Itu adalah tantangan terbesar bagi kita semuanya. Bagaimana kita tetap merasa dibutuhkan di saat semua serba canggih. Sehebat apapun Mbak Google tidak akan bisa mengalahkan kehadiran guru itu di kelas. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak. Oke, kita tutup. Kita pakai yayalnya Ar-Rahma Pak ya? Oke, Ar-Rahma luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.